Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir dalam Zoom pada hari ini. Pada Zoom kali ini, kita akan membahas mengenai hasil analisis yang sudah dilakukan oleh kelompok 3. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ms. Kio yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan keseluruhan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Pada pertemuan kali ini, kami akan berdiskusi tentang peran remaja terhadap bahaya narkoba di postingan Instagram. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mutiara Nazmi dengan NIM 2510722043 dan teman saya Rifan Dewi Zamri dengan NIM 2510731038. Saya Safira Perfitrangiani dengan NIM 2510733022. Saya Latul Bariza dengan NIM 2510712019. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja kita menjelaskan hasil analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Safira. Dipersilahkan. Baik, bagian pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Media sosial, khususnya Instagram, menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh remaja. Bahasa yang digunakan dalam postingan Instagram memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku remaja. Dalam konteks bahaya narkoba, penggunaan bahasa yang tepat, persuasif, dan informatif dapat meningkatkan kesadaran remaja serta mendorong sikap penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang kedua ada penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya fokus pada strategi dan visual kampanye, sementara kajian tentang pemahaman bahasa oleh remaja masih terbatas. Yang ketiga ada bagian tujuan. Tujuannya yaitu menganalisis peran bahasa dalam postingan Instagram anti narkoba terhadap sikap remaja. Yang keempat ada manfaat. Manfaatnya memberi kontribusi pada kajian bahasa dan menjadi bahan pertimbangan dalam perancangan kampanye anti narkoba yang lebih efektif. Slide kedua ada metodologi. Bagian pertama yaitu metode. Metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penggunaan bahasa dan gaya komunikasi dalam kampanye poster anti narkoba di Instagram. Yang kedua ada data. Data penelitian terdiri atas data primer berupa tanggapan remaja usia 16 sampai 24 tahun sebagai penggunaan aktif Instagram, dalam sekunder berupa postingan kampanye anti narkoba yang diunggah oleh lembaga resmi. Yang ketiga ada bagian teori. Penelitian ini didasarkan pada teori linguistik, analisis bencana, dan komunikasi persuasif untuk mengkaji pilihan bahasa, gaya penyampaian pesan, serta pengaruhnya terhadap pembentukan persepsi dan pemahaman audiens. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Rifanda. Dipersilakan. Selanjutnya itu hasil pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa poster kampanye anti narkoba di Instagram didominasikan oleh pengguna diksi persuasif dan informatif yang menekankan bahaya narkoba serta ajakan untuk menjauhinya. Kalimat yang digunakan umumnya singkat, lugas, dan mudah dipahami, sehingga sesuai dengan karakter media Instagram. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan cenderung bahasa baku yang dipadukan dengan slogan atau istilah populer untuk menarik perhatian audiens. Strategi kebahasan ini mendukung penyampaian pesan edukatif secara efektif dan memperkuat tujuan kampanye anti narkoba.
Berikut ada dua contoh postingan Instagram tentang narkoba. Yang pertama, pada poster ini ditemukan kesalahan pada penulisan kata semisintesis yang seharusnya ditulis terpisah menjadi semi-sintetis. Sesuai kaidah EYD karena semi merupakan bentuk terikat. Yang kedua, pada bagian menumpulkan kesadaran terdengar kurang tepat. Dalam bagian narkotika tertulis, zat yang bisa menumpulkan kesadaran, secara umum istilah yang lazim adalah menurunkan atau menghilangkan kesadaran. Menumpulkan tidak salah secara tata bahasa, tetapi kurang sesuai dengan istilah kesehatan atau narkotika. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Elilato. Dipersilahkan. Misalkan membahas tentang hasil pembahasan, yaitu ada 25% kesalahan dalam bahasa baku, 20% kesalahan dalam penggunaan istilah gaul, 20% kesalahan dalam perbedaan tafsiran, 20% kesalahan pada kurangnya efektivitas pesan, dan 15% kesalahan karena tidak ada makna persuasif. Kesimpulan dari penelitian kami ini ialah penggunaan bahasa dan gaya komunikasi dalam kampanye anti narkoba di Instagram berperan penting dalam membantu pemahaman pada remaja. Pemilihan diksi dan kata sederhana, persuasif, dan sesuai dengan karakter remaja membuat pesan lebih mudah dipahami serta lebih efektif dalam menyampaikan nilai pada postingan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebahasaan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kampanye anti narkoba di media sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Di slide ini, kami telah memberikan pesan dan kesan untuk Miss Kyo. Kesan, selama 1 semester ini kami merasa pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menyenangkan karena cara mengajar Miss Kyo yang aktif. Kami juga jadi lebih termotivasi untuk memperbaiki kemampuan menulis dan berbahasa dengan lebih baik. Pesan, terima kasih banyak atas kesabaran dan dedikasi Miss Kyo selama mengajar kami. Materi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan bahasa, tapi juga mengajarkan cara berpikir kritis dan menulis dengan baik. Semoga Miss Kyo selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam membimbing mahasiswa berikutnya. Terakhir, kami berterima kasih kepada Miss Kyo yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua. Semoga kedepannya kami bisa menerapkan ilmu yang kami dapat ini. Kami tutup presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.